husnul khotimah. Salawat dan salam selalu tersampai tercurahkan kepada kekasih Allah, puji-pujian Allah, pujian pada seluruh malaikat, termasuk juga pujian orang-orang yang beriman. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita sampai akhir hayat selalu memperbanyak sunnah di samping yang wajib dari Allah. Kita banyak berselawat kepada kekasih Allah. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti diberikan syafaat. Yang sudah di dunia ini kita diberikan syafaat. Kita bisa sholat karena syafaat Rasulullah. Kita bisa cari nafkah karena syafaat Rasulullah. Kita bisa makan, minum, kenyang, tidur, semuanya. Kita bisa punya rumah, punya segala sesuatu dari A sampai Z. Itu adalah syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan syafaat yang terakhir kita harapkan nanti di yaumil mahsyar, setelah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dijumpakan kita dengan baginda Rasulullah. Syafaat yang kita harapkan di yaumil mahsyar adalah syafaat berjumpa dengan Allah Sang Qadirul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan di bawah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lain yang paling nikmat nanti di akhirat senikmatnya berjumpa dengan Allah. Walaupun surga katanya nikmat, belum ada apa-apanya. Rasulullah sendiri di saat menikmati kenikmatan surga Allah dipanggil oleh malaikat untuk berjumpa dengan Allah. Rasulullah segera, karena berjumpa dengan Allah adalah nikmat yang paling luar biasa nikmatnya. Makanya seperti model-model awani masih takut mati. Kalau orang masih takut mati, masih takut berjumpa dengan Allah. Padahal hakikatnya kita itu memang harus mati, tidak ada jalan lain kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah, pada hari ini sudah jatuh tanggal 19 bulan 7 1443 Hijriah. Lebih kurang 41 hari lagi boleh makan siang. Siang itu nggak boleh, karena di situ akan diuji dites oleh Allah. Insya Allah penduduk surga, karena orang-orang surga itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang Islam. Bukan hanya Islam, setelah Islam takwa. Banyak orang Islam tapi nggak takwa. Di surga itu tuh orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia bisa mengharamkan yang halal? TOB, nasi padang, sama nanti tujuh kato, sederhana, halal, tapi bisa diharamkan makan siang bolong di bulan Ramadan. Kalau bisa mengharamkan itu, berhubungan suami istri halal, tapi di Ramadan bisa mengharamkan di siang hari. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita ini semua adalah hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bapak dirahmati Allah, tujuan kita, tugas kita, kerjaan kita hari ini hanya menanti satu tujuan dan menanti satu kedatangan. Kita ini sholat subuh hari ini menunggu, ada yang kita tunggu. Kita hari ini cari nafkah, ada yang kita tunggu. Kita hari ini bisa makan, ada yang tunggu. Jadi sholat kita hari ini bukan menunggu pahala. Kita cari nafkah hari ini bukan menunggu hasil dari kerja. Kita makan dan minum hari ini bukan menunggu hasil kenyang dan hilang dari dahaga. Tapi kita makan, kita sholat hari ini hanya menunggu kematian. Kita bisa makan menunggu kematian. Jadi bukan nunggu kenyang, enggak. Jadi tugas kita hari ini ada yang lain, menunggu
kematian. Inilah hamba-hamba Allah yang mendatangkan pada hari ini, rumah Allah yang penuh berkah penuh hidayah ini. Inilah orang-orang yang menunggu kematian. Sadar ya, bahwasanya kita ini akan mati. Jadi nggak usah menghayal lagi kita sekolahkan anak tinggi-tinggi, biar pintar, biar apa itu, biar masa depan terjamin, Pak Ustaz. Nunggu kematian itu sebenarnya. Jadi alangkah meruginya kalau masih ada orang hari ini biar bahagia, biar begini begono. Dunia gak ada tempat bahagia. Tempat bahagia di akhirat apabila kaki kanan dan kaki kiri sudah melangkah masuk ke surga. Dunia gak ada tempat bahagia. Apalagi untuk orang Islam, dunia ini adalah penjara. Penjara dunia ini. Yang indah-indah, yang asik-asik dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita sadar, kita lagi kerja menunggu kematian, kita lagi menunggu duit, menunggu kematian semua sebenarnya. Jadi salah, dunia ini rupanya gak ada apa-apanya. Dunia adalah musuh besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan, kata guru, kenapa mata letaknya di depan, kenapa di belakang? Karena di depan mata itu ada yang lebih dekat, kematian. Jadi usah tengok-tengok ke belakang lagi, tengok ke depan aja. Mudah-mudahan ke depan Allah memberikan jalan yang Allah ridhoi, Allah memberikan jalan yang lurus untuk kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita bahas dalam satu kitab tentang sifat rakus dalam buku tamak. Jadi rakus sama tamak ini sifat-sifat manusia sejalan, kembarannya kakak beradik. Rakus tamak itu penyebab kehinaan diri. Jadi kalau orang yang rakus dan tamak itu suatu tanda-tanda orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakus tamak tentang akhirat tak apa-apa, rakus tamak tentang dunia. Artinya cabang-cabang kehidupan itu tidaklah akan berkembang biak, melainkan hanyalah di atas benih ketamakan. Jadi kalau orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak itu tidak mungkinlah bertahan lama, tidak mungkin berkembang biak. Sebenarnya hakikatnya hanya sementara aja ya. Sementara. Pak, Bapak siang malam banting tulang Pak, itu siapa Pak? Itu keluarga yang mana Pak? Ya untuk istri mati Pak. Ya untuk anak mati Pak. Ya untuk saya lah, Bapak mati. Rupanya harta warisan juga ininya, bukan untuk kita. Jadi diluruskan kembali kata-kata, kerjakanlah dunia seakan-akan untuk hidup selama-lamanya, kerjakan akhirat seakan-akan untuk mati besok. Jadi orang salah pemahaman di sini. Kerjakan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, kerjakan akhirat seakan-akan mati besok. Berarti harus 50-50 ya Pak Ustaz, 50-50, bukan itu. Kerjakan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya. Artinya ada suatu kerjaan 3 hari selesai, udah 2 hari belum selesai. Panggilan azan, ayolah sholat, panggil Allah, yuk sholat, ayolah falah, selamat jelas menang. Kan itu kesimpulannya. Udah selesaikan dulu. Malah takkan siap juga, 1 hari lagi. Akhirnya apa? Sholat berjamaah tinggal, kerjaan nggak selesai. Bukan itu. Tinggalkan dulu kerjaan itu, besok masih ada waktu. Sholat dulu. Itu pengertiannya. Kerjakan dulu kerjaan yang belum siap, panggilan Allah itu kerjakan dulu. Kerjaan yang kita kerjakan, tinggalkan dulu. Masih ada waktu untuk besok. Itu maksud
maksudnya. Cuma pemahaman yang kadang, panting tulang siang malam, penting sholat ketiga. Bukan itu. Itu terbalik. Rakus dan tamak ini bisa menyebabkan penyakit hati. Ini na'udzubillah. Orang-orang rakus, orang-orang tamak ini bisa menyebabkan penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang pertama untuk dirinya, baru untuk anak istrinya, baru untuk keluarganya, baru untuk orang lain. Jadi orang-orang yang tamak, yang rakus ini berbahaya. Yang pertama untuk dirinya, untuk anak istrinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Jadi nggak akan tenang sebenarnya, akan tenang. Jadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak ini tidak merasa puas, tidak tahu bersyukur. Padahal orang-orang yang rajin bersyukur Allah akan tambah. Yang pertama akan Allah tambah rezekinya. Cuma pengertian rezeki dalam syariat dikasih duit aja, pitih ke pitih aja. Padahal rezeki itu yang pertama hakikatnya adalah ilmu. Kita bisa beramal karena Allah, karena ada ilmu. Banyak orang beramal tak ada ilmu, salah juga. Ibarat orang bawa mobil, bawa motor tak ada SIM. Kalau udah disuruh SIM harus ada surat izin mengemudi. Nah ini enggak, asal jalan aja. Kayak dapat polisi kan, disalahkan ke polisi, langgar lampu merah, jadi takutkan polisi. Ini orang yang menjadi dirinya sebenarnya. Dia merasa yang buat aturan itu adalah polisi. Dia merasa buat peraturan itu adalah Satlantas, buat peraturan itu adalah pemerintah. Enggak, dia buat peraturan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu dia tengok kiri kanan lampu merah, dia kadang tengok ke depan. Kalau ada kawan tuh tidak berani dia, tak ada kawan tuh ditemunya, padahal berdiri. Jadi kalau kita perhatikan, jangan lagi merasa yang buat segala sesuatu itu adalah makhluk. Tidak. Macam hari ini dalam modelnya katanya begini begono, dari atas jatuh di TV apa, debu-debu begini, satu batu, satu sakit. Itu semua kerjaan Allah. Mudah-mudahan Allah hilangkan semua. Yang buat PPKM juga Allah. Yang menghilangkan PPKM juga Allah. Jadi tenang dirinya kita, nggak ada lagi nyalahin siapa-siapa. Jadi orang-orang yang tamak ini, na'udzubillah, kebahagiaan bukanlah letaknya di harta. Kebahagiaan bukan letaknya sama orang kaya. Kebahagiaan bukan letaknya sama orang yang selebritis yang sukses. Ya, kebahagiaan bukan letaknya sama pengusaha yang sudah kaya-kaya. Tidak, kebahagiaan letaknya dalam hati. Kalau hatinya tenang, insya Allah akan selamatkan dunia dan akhirat. Tidak usahlah kumpul harta banyak-banyak kalau untuk dunia, tapi kalau untuk akhirat gak apa-apa. Syariat berkata dunia gak dibawa mati. Artinya apa? Harta gak dibawa mati. Kalau syariat salah, harta dibawa mati. Cuma tinggal alih nama, bikin atas nama yayasan, nama panti jompo, nama-nama anak yatim, makin miskin, kau untuk apa? Nanti di akhirat dikasih apa? Dikembalikan. Ternyata harta bawa mati. Jadi sebilang bawa mati. Di harta kan dibawa mati kok apa-apa di dunia. Berbuat maksiat, berbuat dosa. Tiap hari ngumpul-ngumpul dosa. Karena dipikirnya gak dibawa mati. Dibawa mati, dipertanggungjawabkan nafsi yaumil akhir. 25 nabi dan rasul, udah duluan 24 rasul yang lain masuk surga. Berapa lama? 500 tahun. Ada satu nabi belakangan 500 tahun masuk surga. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Padahal hartanya dari harta yang halal. Bagaimana model macam bawah ini? Tidak jelas. Rumah tak dari mana? Bisa hasil dari uang tak jelas lah. Alhamdulillah. Bagaimana untuk membagikan itu semua ke jalan yang oleh Allah? Banyak-banyaklah kita bersedekah, banyak-banyaklah kita berzakat.
Mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang rakus dan tamak itu bisa menyebabkan penyakit hati. Penyakit hati pernah kita bahas dulu. Orang yang punya penyakit hati tentu ada yang menyembuhkan. Tugas kita adalah menyelamatkan. Ada tugas hati, ada 5. Tugas hati yang pertama adalah memberi. Memberi kepada siapa? Memberi kepada orang yang tak punya hati. Tugas hati yang kedua adalah menerangi siapa? Menerangi orang gelap hati. Tugas hati yang ketiga adalah menumbuhkan siapa? Menumbuhkan orang yang keras hati. Tugas hati yang kedua adalah berhati-hati. Tugas hati yang keempat adalah menuntun siapa? Menuntun orang yang kurang hati-hati. Tugas hati yang kelima adalah berhati-hati. Berhati-hati terhadap siapa? Terhadap sesuatu yang akan menyakitkan hati. Ini tugas kita. Bagaimana orang yang tak punya hati dikasih hati? Bagaimana? Diajak sholat berjamaah kecil. Dia punya hati, hatinya tertutup. Kita ajak, tugas kita, ajak pengajian, ajak yasinan, tiap malam Jumat. Tugas hati yang kedua menuntun siapa? Orang yang kurang hati-hati. Banyak orang yang kurang hati-hati. Orang-orang yang tidak punya itu kurang hati-hati. Rumah udah 1, bikin 2. Udah 2, bikin 3. Mobil udah 1, bikin 2. Udah 2, bikin 3. Dipakai juga yang 2. Parkir terus di rumah. Motor juga seperti itu. Padahal yang Quran di hadis tidak ada bilangkan wajib punya rumah, wajib punya motor, wajib punya mobil. Tak ada. Di situ Allah katakan wajib haji, wajib umroh. Wajib umroh sekali, wajib haji sekali. Tapi nanti dipakai orang lupa terus bikin jalan, terus ke orang itu yang penting masukkan. Bukti kita ini Islam yang sejati, Islam yang cinta dengan Allah, cinta dengan agamanya. Dulu pernah kita bahas Islam. Nah, Islam bukan sembarang Islam. Rupanya Allah juga Rasul juga sebutkan ittihadul qulub, Islam bersatunya pecah belah. Kemarin saya ditimpa di sisa Mira. Adalah Ustaz, saya materi lain berbuat. Berbuat materi sini baru Ustaz. Di sini ibarat supir sama ketek cakapan. Waduh, macam mana ini? Rupanya sesama antara ketua masjid dengan bendahara dengan sekretaris tak sejalan. Ibaratkan seperti kata orang barat, seiring tapi bentuk aja jalan. Koncoare lawan kare. Kata orang barat kalau selingkuhan mau melakukan cindaran dia makluman sampai yang diarah. Jadi saya bilang tidak kecil di mana-mana gitu kalau dijumpai tak sejalan. Bisa lihat jamaahnya 600 orang ada, 300 kakak. Itu 200 orang, 2 orang per kakak, 600 orang. Yang datang paling 50 orang. Yang lain kemana saja? Dibuat di situ bukan kita apa tidak kan? Kira itu takbir akbar kan? Akbar dibuat apa segala macam Islam Quran. Bisa tahu rupanya udahlah. Karena ketua masjid ada bulan tak pernah sholat. Ketua masjid bahkan sudah inilah takbir. Ngeri takbir yang Allah buat. Ketua masjid itu pernah sholat masjid. Ada acara-acara apa tidak datang. Waduh dikacau. Rupanya tak sejalan. Nah Islam itu untuk kita istihadul belum bersatu. Yang sin salamatus selama selamat menyelamatkan. Lam latifah lembut. Islam halus. Nggak main kasar, nggak mulai emosi, nggak mulai tersinggung. Amanatullah Rasul mauli api minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Iman Allah, iman Rasul. Yang terakhir mujahadah. Islam dituntut sungguh-sungguh, nggak main-main. Ibadah sungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh, mengabdi kepada Allah sungguh-sungguh. Ya jangan sempat terjadi. Tugas hati yang ketiga adalah menerangi. Menerangi siapa? Menerangi orang yang gelap hati. Ada orang gelap hati, gelap pada hatinya. Macam bawah hitam, gelap pula hatinya, hitamlah semua jadinya. Yang keempat, tugas hati adalah melembutkan. Melembutkan siapa? Melembutkan orang yang keras hati. Ada orang keras hati, ngapain ngaji
Perlu yang penting kita tinggalkan maksiat, kerjakan perintah Allah. Udah, tidak ada masuk surga itu sendiri-sendiri, Pak Cik. Orang masuk surga itu nggak ada sendiri-sendiri, berjamaah. Masuk surga itu bergrup-grup, bukan di HP aja bergrup. Tidak bisa sendiri-sendiri. Pengajian seperti ini ya, subuh. Nanti di akhirat orang masuk surga semua. Awak tak nampak. Pak Jul mana? Rupa dari pohon kayu, diikat tangannya ke belakang, dibakar dari bawah. Belum mau bapak-bapak. Begitu kata Rasul. Belum mau bapak-bapak masuk surga. Kenapa? Pak Jul mana? Dicari. Rupanya lagi dibakar di bawah pohon dari bawah. Bapak-bapak permohonan kepada Allah, cerita kepada malaikat. Bapak buka Pak saya. Ikatan saya bapak buka. Bapak mandiin saya. Ini sudah habis badan, hitam, hangus. Begitulah. Di kepala di sana nggak ada sendiri-sendiri. Rajin dia sholat, rajin ibadah, ada pengajian, yasinan, ada semua. Takziah yang mau datang. Ini bahaya ini. Jadi kalau orang yang sendiri-sendiri itu nggak paham. Bagaimana nanti saya di akhirat ya Rasul, kata seorang ibu kepada Rasulullah, bagaimana kamu banyak yang mengerjakan di dunia ini? Kalau ibu banyak-banyak beramal dengan orang-orang gabung dengan orang-orang yang soleh, ya, rajin pengajian, rajin zikir, jadi kumpul Allah sana. Kalau ibu tidak istilahnya rajin karaoke sama orang karaoke sana, rajin kumpul sama orang main gaplek sana nanti, digaplek sama mereka ketika Jepang ketemu gitu ya. Ini sekarang merayakan 17 Agustus, tapi kalau kita tetangga, benar sih tidak ada lah. Merayakan 17 Agustus sampai pagi, kaget orang. Masa merayakan gitu? Tuh, Insya itu balik-balik naik ke rumah-rumah. Nah, yang terima ini tugas hati, berhati-hati. Berhati-hati terhadap siapa? Terhadap sesuatu yang akan menyakitkan hati. Mulut kamu kata orang tua kita dulu, harimau kamu. Jadi air liur yang sudah dibuang kamu ini hirup lagi. Hati-hati. Sebenarnya kita ini perlu kita atas ciptaan Allah ini, buktinya ada Allah ini. Lebih bagus daripada sholat semalam subuh. Daripada sholat semalam subuh pikirannya ke mana? Dari maghrib sampai pagi. Ya. Tapi pikirannya kemana-mana. Perlu ini semua yang terjadi hari ini karena kehendak Allah. Apa maksud peristiwa ini kami nggak tahu ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia ini dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia ini diselamatkan oleh Allah. Anak cucu kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Amin. Ya Pak ya, hati-hati. Udah lupa, tetangga saya Pak. Ya, nah uzur. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita sampai akhir hayatnya. Ini rakus yang pertama bisa menyebabkan berbahaya untuk diri sendiri, untuk anak istri, untuk keluarga dan orang lain. Baru apa lagi? Rakus dan tamak akan mengotori
dan merusak ibadah dan amalan-amalan yang kita lakukan. Sia-sia, tidak berarti di hadapan Allah SWT karena sudah kotor dan rusak dikarenakan rakus alias tamak. Tidak merasa bersyukur, selalu kurang, tapi rajin juga sholat, sia-sia. Bahaya ini. Yang ketiga, rakus dan tamak merupakan pangkal dari segala bentuk penyakit hati. Itu pangkalnya, dasar dari penyakit hati itu orang-orang yang tamak, yang rakus dan perilaku yang tercela. Ya jelas, orang tamak yang rakus ini kerjaannya tak beres. Kerjaan yang selalu dilarang Allah. Cara kehidupannya rumah tangga, cara berpakaiannya, cara makannya, tidak beres lagi. Dilarang makan, kecil-kecil aja dulu kita lihat. Dilarang makan pakai tangan kiri. Apalagi ada model sekarang, tak pandai lah, salah potong lompatnya daging. Ya Allah, tidak beres lagi. Maka senang kita lihat para cucu-cucu Rasulullah, para sudah Nabi, para habaib. Kalau datang ke keluarga ini acara-acara kayak kemarin begini kan, 80.000 jamaah tuh kita zikir di Masjid Sultan, para habaib kumpul di situ, dari Lamongan, dari Kediri, Surabaya, Kediri, dari Singapura, Malaysia, dari Batam ada 23 orang, lebih kurang. Suka kali kalau saya rasa pakai tangan. Tak mau pakai sendok, walaupun sendoknya emas. Kita jemput ke bandara, bawa ke rumah makan apa namanya itu sederhana dengan center. Kita senang deh. Karena apa? Tangan itu luar biasa Pak. Luar biasa itu bisa menghancurkan umat. Tak percaya, nasinya masak, pegang lagi nih. Tuh, tak sampai jam, Pak, pasti. Ada tertulis di sini 18 nama Allah, di sini tertulis 81 tambah 18 berapa? 99 Asmaul Husna. Subhanallah. Zikir 15, betul? 15, 30 juz Al-Quran. Ini tidak kalau kita. Makanya 15 juz ini salah-salah nampar bisa pingsan dengan orang. Jadi jangan nampar sembarang nampar ya. Ini berisi sebenarnya Allah buat ini. Dan di sini juga lah, di jemari tangan ini juga lah, di tubuh ini juga lah, letakkan Allah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlambat seperempat jam Nabi Ibrahim dikeluarkan dari api, beku. Saya punya kawan di Medan sudah meninggal, seorang raja. Biasanya ketemu orang, sudah dia tak lagi baru terasa. Apa sih bacaannya? Kok goreng ikan digoreng pakai tangan, tak perlu pakai sendok. Kalau bapak mau coba nanti, baca begini, tapi harus tahu jawabnya ya. Dosok ya, bunyi tangan dia. Silajak Pak, enaknya goreng ikan pakai tangan. Model awal ini tidak tahu lah. Jadi ada orang-orang yang tertentu ditunjuk Allah seperti itu. Jadi tamak dan rakus merupakan pangkal dari segala bentuk penyakit hati. Jadi Allah tak melihat yang keluar, Allah melihat yang di hati. Jadi kalau hati ini baik, baiklah dia. Kalau hati ini buruklah dia. Makanya untuk menjaga hati ini Pak, kalau Pak betul-betul kita berserah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hati ini kecil Pak, cuma segini, tapi muat Pak. Mutiara indah ya, mutiara indah ya, muat. Jangankan mutiara indah, bata, jangankan bata, dunia muat di sini. Ini hati ini kecil padahal, tapi muat. Makanya untuk mensucikan hati, kita tahu lah.
Kalau bukan karena Allah. Yang penting kita mati jangan bawa penyakit. Rasulullah. Penyakit kanker bukan. Kalau sakit kanker, tumor segala macam sembuh itu pasti sembuh. Tapi mati Ustaz, kan sembuh. Enggak keluh lagi kan? Ada penyakit yang dibawa mati kata guru. Apa itu guru? Dosa. Makanya kita manusia ini tak terlepas dari dosa. Buat dosa. Kecuali malaikat dan Rasul 25, mereka tak pernah buat dosa. Jangan pula kita bilang, Pak, Nabi Adam berdosa. Dosa besar kita. Tak ada yang berdosa. Para Nabi dan Rasul tidak ada berdosa. Kita ini berdosa. Makanya Allah buat sekali setahun penghapus dosa. Apa itu? Puasa. Ini maka pernah kita sampaikan dulu. Syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Para Nabi, para Rasul ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Iri. Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Masuk Ibadah di bab pengajaran sekali lagi apa kata Nabi Allah alaihissalam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad karena Allah berikan kepada mereka empat kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku. Apa itu? Dulu ketika aku berbuat kesalahan dalam keadaan berpakaian, karena aku berbuat kesalahan Allah marah, Allah murka kepadaku, Allah copot pakaian. Itu begitu kan? Copot sama Allah. Sementara Nabi Muhammad berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, kalau ada, tidak pernah dicopot Allah pakaiannya. Kok sempat dibuat Allah kita biar tak kacau. Bapak jumpa Nabi hari siapa? CLBK. Salaman pula, cium-cium tangan, peluk-peluk. Pulang bapak keluar, copot celana tu. Lagi naik motor, terbang celana. Bisa aja Pak. Tapi Allah tak mau. Kemudian itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tak pernah Allah berikan kepada aku. Sekali aku berbuat kesalahan, aku dalam keadaan berpakaian, Allah copot pakaian. Kemudian yang kedua, aku pada Muhammad, sama aku tak diberi. Di saat aku berbuat kesalahan, sekali aku kesalahan sama biniku katanya, ratusan tahun aku dipisah dengan istriku Siti Ha, ratusan tahun Pak. Sempat bapak online WA apa segala macam teleponan sampai di rumah bini tak ada lagi, surat tak ada tinggal, HP tak ada hilang. Kacir Pak, dibuka di masjid pun, pengurus masjid pun bingung. Biasanya hilang anak-anaknya bukan, biniku hilang katanya. Allah tak buat seperti itu. Buat kesalahan Muhammad kata dia, tak pernah bisa dengan anak dan istri. Yang ketiga aku berbuat kesalahan, bisa aku berbuat kesalahan, Allah tak terima bukan dosa. Allah tak terima tobatku di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram. Karena Mekah maksudnya. Di luar Mekah Allah tak terima tobatku. Sementara Nabi Muhammad dimanapun mereka bertobat diterima Allah. Luar biasa. Kemuliaan yang keempat, dulu aku berbuat kesalahan di surga karena Allah marah sama aku, marah sama biniku, turunkan aku ke dunia. Umat Nabi Muhammad terbalik gitu. Di dunia berbuat maksiat, berbuat dosa, tobat nasuha, mati diangkat masuk surga. Apa kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tak pernah Allah berikan kepada aku. Makanya Nabi yang lain ini mah kita Pak, syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Cuma di kata-kata terakhir tadi, ya Allah terima tobatnya gitu ya kan? Dimanapun diterima Allah. Aku di Mekah, jangan bapak tak berikan di sana. Jangan, Allah sudah jalan tobat. Ikan cepat ikan gabus ikan lele, lebih cepat lebih bagus nggak bertele. Oke, saya insya Allah mau buat grup video yang banyak dosa, model-model saya. Ayo kita kumpul, biar dosa kita diampuni oleh Allah. Yang bukan, insya Allah. Bagaimana caranya? Siap. Ya. Itu Pak. Lebih cepat kita nggak tahu kapan ini. Kapan ajal kita datang kita nggak tahu. Makanya orang bolak-balik ke sana. Nah, ini bukan promosi. Walaupun musim pandemi seperti ini, alhamdulillah kita dah kuartal 12 berangkat umroh. Enak berangkat umroh musim pandemi. Kenapa? Jelas batu dari surga di Makkah. Hajar Aswad itu Pak, jelas. Kalau dulu rame-rame nggak jelas, kepala orangnya ngapa situ? Ini jelas Pak, masya Allah.
Taman Raudhah bebas. Dulu buat anak-anak aja. Allahu Akbar. Datang polisi. Haji, haram, dan terkait keluar. Mau sholat 2 rakaat lagi. Jadi akhirnya gimana? Sujud aja kita doa. Kalau sujud dari diusir. Sekarang kasih waktu 10 menit, karena 15 menit Pak. Taman Raudhah antara mimbar Rasulullah dan makam Rasul. Taman Raudhah Pak, doa dikabulkan. Sholat di Masjid Nabawi aja, di Masjid Rasulullah, satu waktu kata Rasulullah, serupa dengan sholat 1000 kali waktu di masjid lain. Masya Allah. 5 waktu sehari semalam, 5 hari kita di situ. Kalikan Pak, kalikan Pak. Begitu pelatur makmuat itu angkanya. 5.000 kali sholat di masjid lain, belum lagi sholat sunatnya apa segala macam. Itu di Madinah. Di Mekah, satu waktu sholat di Masjid Haram, satu waktu 100.000 kali di masjid lain. Makanya kata Rasulullah, umroh haji gak ada pahalanya. Kenapa gak ada pahala ya Rasul? Kata sahabat. Nah ada. Jadi apa? Ampunan dosa dan surga. Kata Rasulullah. Bukan berarti kita mengharapkan surga. Surga juga makhluk Allah. Kita mengharapkan ridho Allah. Tapi apa? Tidak ada orang pahala, orang ampun dan haji. Tapi pengampunan dosa dan surga. Makanya tempat-tempat titik yang diampuni di sana. Allah ampuni. Allah mengampuni. Taman Raudhah di Madinah, di Mekah di mana? Di bawah Hijr Ismail. Makam Ibrahim, Mutajam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Mutajam itu sempat menimbulkan doa Pak. Makanya kita kalau di manasik kita jelaskan kepada jamaah. Oh begitu ya Pak. Ya iya, jangan lagi doa di situ. Ya Allah, doa saya ke Madinah yang di Mekah, kabulkan ya Allah. Itu di Mutajam itu. Udah berangkat Pak ke sana. Tentu setiap untuk mengumpulkan dosa pakai modal. Itu mah pakai modal. Jadi yang namanya umroh haji itu gak ada bayar Pak. Jangan mau toko-toko orang. Umroh itu gratis Pak. Gratis, gak ada keluar spesial pun. Haji juga gratis. Jadi yang bayar-bayar 40 juta itu apa Pak? Itu masuk pesawat. Emangnya kita punya pesawat apa? Gak ada. Makanya harus kita luruskan kadang. Di SIU 9 inspirasi umroh, 9 inspirasi haji, itu kita jelaskan. Tidak ada bayar haji. Jadi yang bayar sekian puluh Pak, yang dapat kursi bayar 25, itu kan pesawat Pak. Kita tidak punya pesawat. Terus apa lagi? Uang makan di sana, uang nginap. Emang kita ada rumah? Mewah kita dibuat Allah. Rumah kita bintang 5, hotel, makan kita luar biasa. Allah muliakan, namanya tamu Allah, tamu Rasulullah. Itu modalnya sebenarnya. Nah modal itu pun gak sia-sia kata Rasulullah. Itu dianggap sedekah. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang bolak-balik haji dan umroh. Kenapa? Sedekah itu tanggung 40 juta sebagai sedekah, 35 juta sebagai sedekah. Mudah-mudahan akan membayungi nanti di Obama. Masya Allah Pak ya. Niatkan Pak. Biar cepat Allah ampunkan dosa kita. Bolak-balik ke sana aja Pak. Awak kan sampai di Madinah minta mati sana. Masuk angin saya Pak, terlambat makan ya antri. Ini kemarin kelamaan di Masjid Nabawi. Orang rumah tembok, habis nasi masuk angin dulu Pak, boleh saya balik. Dijemput jam 11 di Masjid Nabawi. Kirim ke mati. Awak mati tinggal Rasulullah ini pada nanti ke Al-Baqir gitu. Makam-makam para syuhada ya. Mudah-mudahan dimanapun kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak saya bingung setengah 2. Bagaimana? 1000 ABC 1000 orang. Jadi baiklah Bapak dan rahmat Allah. Ini orang-orang yang pertama harus merupakan pangkal dari segala bentuk penyakit hati dan perilaku yang tercela. Perilakunya, cara berpakaian yang tak beres lagi. Panjanglah penjelasannya. Orang-orang yang pertama. Yang keempat akan mengatakan kepada seseorang pada kerendahan dan kehinaan. Hidup matinya rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, hidup matinya dihina oleh Allah. Yang kelima, tidak mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kemuliaan itu milik Allah yang
anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan dimuliakan Allah lagi. Jadi biar orang sekampung tak muliakan kita, yang penting Allah memuliakan kita. Jangan ragus, itu saja udah. Syukuri apa adanya yang diberikan Allah. Kalau mau kaya apa yang kita cari kepada mudah kaya kita dulu di kampung, betul? Betul kan? Tapi tidak. Allah luruskan, Allah jalankan kita kembali, Allah hijrahkan kita, luruskan niat, jangan mengharapkan yang lain-lain, menunggu kekayaan atau semacam yang ada, mengharapkan ridho Allah. Biar kita juga mati dalam ridho Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinna munafiqina la ya'lamun." Artinya, padahal kekuatan kemuliaan, ini kata Allah, itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi orang-orang yang beriman. Kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulullah, bagi iman. Tapi beda. Tetapi orang-orang munafik, itu tidak mengetahui. Quran surat Munafikun ayat 28. Jadi orang-orang munafik tidak tahu dia. Padahal kemuliaan itu adalah bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi orang beriman. Mudah-mudahan Allah muliakan kita sampai akhir ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya menghina, dari garis bawah sama Allah. Allah menghina kepada orang-orang munafik yang mengingkari Allah. Ya Allah menghina. Kalau udah Allah menghina, apa itu salah bila dimuliakan orang-orang dulu. Udah Allah hina. Orang yang zat yang memberikan kita kehidupan, zat yang memberi kita bisa kenyang, bisa sehat, bisa ibadah, kita cuekin. Kita cuekin ini. Apa kata Allah? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Orang-orang yang menantang Allah dan utusannya para nabi, para rasul. Orang-orang yang menantang Allah dan utusannya, mereka termasuk orang yang paling hina. Quran surat Al-Mujadalah ayat 20. Quran surat Al-Mujadalah ayat 20. Orang yang menantang Allah dan utusannya, mereka termasuk orang-orang yang paling hina. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sisa kehidupan kita dimuliakan oleh Allah SWT. Semua amal ibadah kita dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita dimuliakan oleh Allah SWT. Dan apapun yang kita lakukan dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan sempat kita dihina oleh Allah. Biarlah orang menghina kita, tetapi Allah memuliakan kita. Ingat, tidak ada jalan lain yang kita tunggu hari ini adalah kematian. Hidup cuma berapa lama Pak masih kan? Hidup antara azan dan sholat. Gak lama hidup. Di situ lahir, diazani dengan bapaknya. Gak sampai 1 hari, 2 jam mati. Ngapain? Di sholat, syukur kita masih banyak umur. Kenapa kita masih hidup hari ini? Allah masih memberikan pintu tobat kepada kita. Itu aja sebenarnya. Ada yang lain. Seluruh pintu surga tutup. Cuma 1 pintu surga yang dibuka Allah. Pintu surga untuk orang-orang yang bertobat. Maha pengampunnya Allah juga, penyayangnya sama kita. Nah, bertobat kita diterimanya. Padahal kita banyak berusaha. Ya, yang kita harapkan cuma 1 hari ini. Bukan dari amal ibadah kita bisa selamat di akhirat, tetapi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rahman Rahimnya Allah ridho, Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini Allah angkat penyakit sahih dan batin kita. Sepulangnya kita dari sini Allah angkat segala dosa-dosa kita. Dan bukan hanya di dunia kita disumpahkan Allah seperti ini. Mudah-mudahan nanti disatukan Allah kita di surga Allah bersama Rasulullah dan diberikan dengan syafaat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Waj'alil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Allahumma dinana ya Allah dinana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana ya Allah islam muslimin wa imanana wa imanal mu'minin wa qiyamana wa qiyamal khalidin wa niyatal mukhlisin wa amalana ya Allah amal as-salihin wa salatana salatal khashiyin wa hukumana ya Allah wa amrana wa sujudana Allah subhanahu wa ta'ala wa hayatana ya Allah hayatal ulama wa mautana ya Allah maut syuhada برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين يا الله hari ini kami berdoa munajat kepada ya Allah tak pusat-pusat yang kami kepada ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa pendamping hidup kami, dosa kedua orang tua kami, ampunkan juga dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami dunia dan akhirat ya Allah. Jagalah keluarga kami daripada perbuatan-perbuatan maksiat, daripada penyakit, daripada mara bahaya dan bencana khianat dan fitnah bala dan malapetaka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, urusan anak kami, urusan pendamping hidup kami, urusan kedua orang tua kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau matikan dulu keluarga kami ya Allah. Sebelum Kau panggil kami ke tanah suci Mekah ya Allah, sebelum Kau panggil kami ke tanah suci kekasih Madinah ya Allah, panggillah kami berkali-kali ke dua tanah haram ya Allah. Umrohkan kami yang mabrur mabrur, hajikan kami dengan haji yang mabrur mabrur, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma lana fi rajab wa sya'ban wa ramadan Allahumma lana fi rajab wa sya'ban wa ramadan Allahumma lana fi rajab wa sya'ban wa ramadan Allahumma anna al-bala'a wal waba'a wal fashluka asbab fitnati wal bi'an wa ta'arab lana wa watan min baladina hadha Indonesia khassa wa min al-muslimin innaka la kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih Bapak masih mau kita sama-sama terus lebih mudah-mudahan ini jalan Allah sebagai ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita nanti di rumah sah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramennya nih. RW, jom. Ada yang lebih 20. Angkel aja kan. Kemarin anak nggak disuruh lagi tak enak badan tidak mau. Ini Pak Ustadz sama Pak RW nih. Oh. Pak D. Ya, kita sarapan dulu. Silakan dinikmati. Ini tempatnya Ali Isyad nih, khusus Ali Isyad sebelah sini. Wis. Pak Darman, sehat? Alhamdulillah. Hebat. Jaketan apa yang